Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Lasem merupakan wilayah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di Lasem cukup banyak orang dari bangsa China yang sukses berdagang. Selain itu, banyak juga dari Lasem lahir tokoh-tokoh ulama karismatik. Salah satunya Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal dengan Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di Desa Sumbergarang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Raihanah, putri dari Kiai Siddiq. Berdasarkan buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Hamid Bapak NU kita, karangan Abdullah Shodiq, dan percik-percik keteladanan Kiai Haji Abdul Hamid, karangan Hamid Ahmad, disebutkan nama kecil Kiai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Mu'ti atau dipanggil Dul. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Raihanah. Mu'ti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert, dan nakal. Meskipun begitu, Mu'ti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, ia dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan saat Mu'ti ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis, sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mu'ti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya, dan ia merasa senang, sekalipun oleh-olehnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mu'ti bersih dari sifat sombong. Pada saat itu di Lasem memiliki ulama besar yang disegani masyarakat, yakni Kiai Maksum atau Mbah Maksum, Kiai Baidowi, dan Kiai Muhammad Siddiq. Pada usia 7 tahun, Mu'ti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula, ia sudah hafal Nadhum Balaghoh, Jawahir Al-Maknum. Kemudian dalam usia 9 tahun, ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika bahasa dan sastra Arab, Alfiyah Ibnu Malik, yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 atau sekitar tahun 1926 sampai 1927, ia dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan ia mendalami ilmu gramatika bahasa dan sastra Arab seperti ilmu nahwu, shorof, balaghoh, dan arut selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13, ia diperintah ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya, Kiai Muhammad Siddiq atau Mbah Siddiq di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan pada saat Mu'ti berada di rumah kakeknya atau Mbah Siddiq, tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Mbah Siddiq menjawab, "Ini cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu Abdul Hamid berusia 15 tahun, diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertemu muka dengan Rasulullah dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah, bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari ibadah haji di Makkah, Kiai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Termas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu pesantren Termas diasuh oleh Kiai Demyati bin Abdullah bin Manan.
Mula-mula pada saat di Pondok Termas, Kiai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya lokasi warung langganan Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat, kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan sepatu persis halnya orang berangkat ke kantor. Sepatunya disemir dengan mengkilap. 5 tahun di sana ia ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu ia sekurun waktu dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Masduki Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid Muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Sehingga ia pun mulai mendapatkan bisyarah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul. Adapun perubahan nama Abdul Mu'ti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada 2 versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan, begini, orang-orang itu banyak memanggilku Haji Hamid atau Kiai Hamid. Daripada orang-orang keliru, lebih baik aku saja yang mengalah. Namaku diubah menjadi Hamid. Namun tidak jelas kapan nama itu berubah. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Shodiq, nama itu berubah ketika ia mondok ke Kasingan, Rembang sekitar usia 12-13 tahun.